Udah lah, Bi. Online lah. Halo, malam teman-teman. Malam mingguan nih kita. Saya sambil buka file dulu ya. Pipi buka dulu. Bentar ya. Malam ini kita ngobrolin apa ya? Ngobrolin tentang pemasaran ya. Bentar ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, ini filenya lumayan lama nih. Oke ya, teman-teman. Tadi di grup kita katanya mau bahas tentang strategi pemasaran ya. Strategi pemasaran di era digital ya. Oh, bukan, era pandemik. Ya, karena ini kan sudah memasuki new normal ya, new normal era ya. Jadi ini juga menjadi tantangan buat kita ya, khususnya teman-teman UMKM, karena kita belum bisa pastikan kapan kondisi akan kembali normal gitu ya. Nah, tentunya teman-teman kita semua harus mempersiapkan diri ke depannya bagaimana di era new normal. Ini kan berbeda nih. Kalau kemarin di era awal-awal pandemik, strateginya tuh bagaimana, kemudian strategi ke depan yang setelah memasuki era new normal, sudah masuk mulai ada vaksinasi ya. Nah, teman-teman, menarik nih, kita ngobrol aja sih sebenarnya ya. Strateginya gimana nih teman-teman UMKM untuk bisa memajukan usahanya. Harusnya bukan lagi survive ya, tapi bagaimana usahanya sekarang bisa berkembang lah ya, bertumbuh gitu. Mungkin ada teman-teman yang
ada komen atau usul atau ada pendapat, monggo di kolom chat ya. Yang sudah hadir siapa aja malam hari. Kalau nggak komen, saya tahu yang bisa hari yang sudah hadir siapa aja. Ya, monggo di komen ya. Sambil saya buka slide dulu. Ini laptopnya, programnya agak ngelak nih. Ya, ini menarik juga teman-teman. Kebetulan, saya juga ada PR nih. Ya, saya ada permintaan training untuk salah satu perusahaan, ya perusahaan sih. Materinya malam ini ya, bagaimana strategi pemasaran di era new normal ya, dan bagaimana strategi pengembangan usaha. Tapi strateginya tentu tidak sama dengan UMKM ya, karena ini perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Saya lagi ngerjain juga nih. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dapat insight ya teman-teman. Ini yang udah hadir dari mana? Saya belum lihat. Udah ada 3 orang ya. Mungkin sambil malam mingguan kita nih. Ini oke. Yang menarik adalah mungkin saya cerita dulu ya, sambil kita cerita. Kalau teman-teman mau cerita boleh ya. Di awal pandemi tentunya semua orang ya, terutama UMKM, banyak yang terkejut lah ya, seperti itu, menghadapi kondisi yang tiba-tiba berubah secara cepat gitu ya, dan mendistrak itu artinya merusak tatanan yang sudah ada. Kalau dulu namanya, saya masih ingat dulu waktu awal-awal pandemik, saya sering bahas tentang bagaimana kita survive di era pandemi ya, bagaimana kita harus cepat beradaptasi ya, adaptable atau flexibility ya. Kalau di NLP kita bahas namanya flexibility. Ya, saya bersyukur saya pernah belajar NLP dan ya sampai sekarang masih ngajar juga di NLP, bahwa kita diajarin di sana tentang yang namanya flexibility ya. Orang yang punya tingkat flexibility tinggi adalah orang yang bisa bertahan atau orang yang bisa menjadi juara ya. Artinya apa? Kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak bisa diprediksi ya. Di awal-awal dulu istilahnya itu, kalau dulu kita bahas namanya VUCA ya. VUCA itu volatile, unpredictable, complexity, dan ambiguity. Kalau secara singkatnya ruwet ya, kalau diartikan ruwet gitu ya, sesuatu yang berubah secara tiba-tiba, mendadak, merubah tatanan, merusak tatanan yang sudah ada, tidak bisa diprediksi, terlalu kompleks dan ambigu ya, bias, hawur-hawur istilahnya. Itulah kondisi di awal pandemi. Kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksi kapan akan selesai ya, dampak secara ekonominya bagaimana ya, dan akan selesai sampai kapan gitu ya. Itu semua masuk ke era VUCA ya. Tahun 2018 kalau nggak salah ya, saya pernah ikut training tentang VUCA ya. VUCA sudah sedikit dapat gambaran. Hanya pada waktu itu VUCA itu lebih kepada adanya perubahan digitalisasi ya, kalau waktu itu ya. Yang diprediksi adalah digitalisasi, kemudian adanya bonus demografi kalau di Indonesia ya, artinya banyak angkatan-angkatan muda
yang menguasai berbagai bidang ya, yang mendominasi di berbagai bidang gitu. Nah, 2018 saya ikut trainingnya tentang VUCA waktu itu. Nah, 2019 saya belajar tentang yang namanya agile ya, agile. Agile itu adalah bagaimana kita bertindak dengan cepat dan tepat. Nah, saya lebih suka mengartikan dengan bahasa yang simple aja ya, gitu. Agile, cepat dan tepat. Bagaimana kita menghadapi VUCA dengan agile ya, sehingga kita bisa beradaptasi dengan cepat dan tidak kaget gitu ya. Bisa mengantisipasinya, mengambil suatu tindakan dengan cepat dan dengan tepat. Ya, namanya agile gitu. Dan 2020 terjadilah yang namanya pandemi ya. Yang tadi awalnya kita prediksi adalah VUCA-nya tuh di-disrupt dengan digital, ternyata lebih cepat dengan kesehatan gitu ya. Bersyukurnya kita juga cepat bisa beradaptasi, berfleksibel. Kita melakukan beberapa strategi. Kalau dulu kan saya kebetulan di perusahaan training yang biasanya training online, offline di hotel-hotel gitu ya, tidak bisa dilakukan di hotel karena ditutup. Kita rubah langsung ke online ya, training yang biasanya 2 hari kita rubah menjadi 5 hari ya, 5 hari secara online tapi ya gitu. Dan alhamdulillah tiap bulan tetap kita masih punya kelas-kelas training ya dari awal pandemik sampai sekarang gitu, alhamdulillah ya. Kemudian juga karena aktivitas banyak tahan di rumah, bersyukur saya dan tim sudah mengenal yang namanya digital ya. Kita memanfaatkan platform digital ya, mulai dari berjualan training juga dan juga jualan di produk di marketplace, sehingga adanya perubahan secara signifikan, secara mendadak tadi bisa kita adaptasi dan kita bisa survive gitu ya. Itu. Kemudian ada juga banyak teman-teman lain mungkin ya yang mengalami, saya tidak tahu nih yang hadir di sini apa yang dilakukan ketika awal-awal pandemi ya, yang dilakukan sehingga bisa tetap survive di bisnisnya ya, di usahanya gitu. Nah, boleh kita sharing-sharing di sini ya, gitu. Boleh di kolom komen teman-teman. Adalah satu hal yang pasti bahwa kita tidak bisa memprediksi seperti awal pandemik, kita sekarang masuk ke new era ya. New era itu di era new normal, di mana normalnya kita itu saat ini tidak lagi normal seperti sebelum pandemik ya. Kalau dulu orang pakai masker sebelum pandemik itu aneh gitu ya. Kalau sekarang orang nggak pakai masker itu justru aneh gitu ya. Jadi kenormalan baru itu adalah sesuatu yang berubah secara habit, secara tatanan dan banyak lagi gitu. Termasuk adalah saat ini sebetulnya adalah aneh ketika teman-teman punya usaha tapi tidak menggunakan media digital, media online, tidak berjualan online. Justru menjadi aneh sebetulnya ya gitu. Nah, kenapa saya bilang aneh? Karena juga kondisinya saat ini ternyata ya, dari berita yang saya baca terakhir masih banyak pelaku UMKM kita itu yang belum bisa menggunakan media online ya untuk usahanya. Padahal itu sebenarnya era new normal, seharusnya saat ini teman-teman pelaku UMKM sudah bisa melek secara online, sudah menggunakan media online gitu loh. Yang belum menggunakan media online justru yang aneh gitu. Ya, makanya ini adalah salah satu perubahan yang kita perlu persiapkan ya gitu teman-teman. Ya, sambil nunggu ya, biasanya jam 9 baru rame nih ya. Gitu. Ya, kalau ngomongin pemasaran banyak sekali sebetulnya strategi yang bisa kita lakukan teman-teman. Ini
saya ambil berdasarkan beberapa pengalaman teman-teman saya, teman-teman kita juga, ya, dari mentor-mentor saya juga, ya. Mentor saya punya toko non sembako tapi ya, lebih ke ATK, kemudian mainan dan alat-alat lah yang lainnya gitu ya, non non sembako lah gitu. Punya 100, kurang lebih 100 toko gitu, 100 toko, omsetnya juga udah besar. Begitu di awal pandemi tetap juga ya, eh, terkena dampaknya gitu, karena kan orang banyak di rumah dan menahan untuk belanja, apalagi yang bukan kebutuhan pokok gitu ya, kayak ATK buat apa sih, orang juga nggak sekolah, anak sekolah kan ya. Kemudian orang mau keluar rumah juga, mau beli baju buat apa, orang nggak keluar rumah juga gitu ya. Jadinya dibatasin, orang beli sepatu juga seperti itu gitu. Nah, jadi mentor saya ini lihat peluang itu dan dia melakukan perubahan gitu ya. Di awal omset dari tokonya turun ya, bahkan sempat minus kalau nggak salah, plus minus di awal-awal. Tapi ya tadi, yang namanya kita harus bergerak dengan cepat dan tepat, melihat kebutuhan. Akhirnya toko yang tadinya tidak jual sembako dirubah, di bagian depannya dirombak ulang, di bagian depannya jual sembako gitu. Produk yang lain tapi di depannya itu jual sembako, dan alhamdulillah bulan berikutnya sudah profit lagi gitu ya. Kalau tidak salah hanya naik lagi ya. Jadi ini adalah salah satu bagaimana kita bagaimana kita bisa fleksibel gitu ya, teman-teman, mengambil tindakan dengan cepat dan tepat. Jadi tidak tidak menunggu tidak menunggu sesuatu yang belum pasti ya. Jadi kita harus melakukan strategi yang kira-kira bisa kita lakukan gitu ya. Itu cerita. Kalau teman-teman juga mungkin punya strategi yang lain ya. Kalau dulu saya memang di awal, dulunya sebelum pandemi itu jarang, saya main di marketplace tapi tidak terlalu fokus. Begitu kena kita kena pandemik, akhirnya saya balik lagi ke marketplace karena saya lihat peluangnya akan bertumbuh di marketplace. Di marketplace akan bertumbuh. Betul, omset di dunia di marketplace terus naik, ya. Naik bisa 100% naiknya, gitu ya. Jadi omset yang biasa di marketplace itu kecil bisa naik sampai 100% di bulan-bulan berikutnya dan terus naik gitu. Ya, dan ternyata betul penjualan di online menurut berita pada waktu di awal-awal adalah meningkat di online. Ya, saya lupa nih slide-nya. Ada di biasanya di eh, training saya di awal tuh ada ya. Kalau teman-teman lihat di recording di channel saya itu ya. Oke. Nah, menyikapi hal ini, strategi apa sih yang kira-kira perlu lakukan? Ya, ini kan masuk era new normal dan vaksin ya. Vaksin sudah berjalan mungkin akhir tahun ya, mudah-mudahan insya Allah. Tapi kan kita tidak bisa menunggu benar-benar selesai. Artinya ya inilah era new normal. Inilah era new normal di mana kita akan apa ya saya bilang, ya, pastikan bahwa pandemi ini akan berakhirnya kapan. Artinya penyakitnya selalu ada gitu ya. Ya tetap kita harus bisa menumbuhkan ekonomi usaha kita gitu ya. Nah, tinggal kita bisa bagaimana strateginya gitu ya. Nah, ini akan coba share, kalau kemarin kita balik tentang, saya share slide ya tentang 7 tahap. Masih ingat nggak? Ada yang ingat 7 tahap nggak? Tahap memulai usaha, ya kan? Nah,
Ingat nggak pemasaran itu di bagian berapa? Kalau ada yang ingat, ya saya buka ya. Oke, kalau kita lihat di 7 tahap, ya sambil mantau ya. Halo Bu Mairina, jauh nih ya. Oke, kalau kita lihat di 7 tahap, oh ini slide-nya, ya sinyalnya memang melehoi Pak. Bukan salah di Bapak, di saya juga lagi melehoi. Ya, ntar. Ya, saya dulu. Oke. Nah, kalau kita lihat di 7 tahap, ya, 7 tahap, ada pemasaran itu ada di tahapan 5 ya, setelah kita punya produk, punya merek, ya, kita punya modal untuk memulai usaha, kemudian kita perizinan, baru kita bicara tentang yang namanya pemasaran, ya, pemasaran. Pemasaran ini adalah bagian terpenting, ya. Kalau di bedah di bagian oke, saya buka ya. Oke, di bagian pemasaran itu yang utama ada 3 hal. Yang pertama adalah bicara tentang target market atau target pembeli. Siapa calon pembeli dari produk kita, ya. Kemudian bicara tentang promosi dan bicara tentang distribusi, ya. Bicara tentang distribusi. Jadi 3 hal utama. Kalau teman-teman punya, kemarin yang saya share materinya sudah pelajarin tentang style business model atau CSBM. Ya, saya buka dulu. Juga saya jelaskan pemasaran ya, di bagian kanan itu bicara tentang promosi dan distribusi ya. Ada satu bagian lagi yaitu target pembeli ya. Nah, di Anda melihat bahwa apakah ada perubahan dari target pembeli kita atau tidak? Kira-kira, saya nggak tahu nih produknya teman-teman ya, itu. Yang kenapa? Salah satunya kan gini, kalau pandemi ini kan ada perubahan. Perubahan itu salah satunya diantaranya adalah perubahan habit atau kebiasaan. Kebiasaan yang orangnya biasanya tadinya di rumah itu hanya sebentar, ini di rumah itu kan hanya jam, ya kalau di Jakarta mungkin jam 8 lah ya kalau di Jakarta gitu ya. Kalau di Lampung mungkin jam efektif jam 7 lah ya di rumah gitu ya. Efektif jam 7 di rumah sampai ya tidur jam 10 lah gitu. 7 sampai 8, 9, 3 jam ya. Ya itu waktu yang efektif ya. Hanya 3 jam gitu loh. Nah sekarang tiba-tiba 24 jam di rumah gitu. Ya, 24 jam di rumah. Ini kan berarti ada perubahan kebiasaan dari orang ya, kebiasaan dari orang. Nah, kira-kira teman sudah bisa melihat perubahan ini atau belum? Gitu. Contoh biasanya kan di sini kebanyakan apa nih? Usahanya apa ya? Bambang kopi ya. Bu Rini kuliner ya. Bu Mai juga kuliner ya.
Kalau misalnya kita ngomongin mungkin jajanan atau makanan ringan orang dari yang biasanya di kantor, waktunya habis di kantor kerja, tiba-tiba banyak di rumah, ada nggak perubahan pola konsumsi dari orang tersebut yang tadinya di rumah hanya 3-4 jam, misalnya di kantor, tiba-tiba di rumah bisa 24 jam, ya kira-kira ada perubahan nggak dari pola konsumsi makanan? Gitu. Ayo, kira-kira ada perubahan nggak? Pastinya ada ya, pastinya ada gitu. Pastinya ada perubahan gitu. Yang tadinya dia ya orang kalau nggak ada aktivitas, halo Bu Rina ya, eh, bangun ya kan, mungkin kerja nih ya, kerjanya dari rumah ya, kerja secara online, kerjaan kantor dikerjain di rumah. Kemudian kan kalau ngerja begitu kan santai, pasti sambil minum, ngopi, ya kan? Sambil nyemil kan nggak mungkin. Kalau di kantor kan nggak bisa tuh. Kadang-kadang ada perusahaan tertentu yang nggak boleh begitu kan? Ya kerja ya kerja gitu, makan ya makan. Tapi kan di rumah, otomatis tingkat konsumsinya sebetulnya bisa naik. Cemilan makanan ringan, kuenya gitu kan. Artinya permintaannya karena ada perubahan kebiasaan ini akan meningkat gitu. Teman-teman ngerasain nggak tiba-tiba eh, ada permintaan meningkat makan, artinya tingkat kita makan itu naik ya, gitu ya, jajannya naik income-nya turun gitu ya. Nah, coba teman-teman ngerasain enggak seperti itu. Nah, jadi ini adalah perubahan yang terjadi gitu ya. Sekarang bicara tentang perubahan pembeli nih, perubahan pembeli. Teman-teman kira-kira ada perubahan polanya enggak gitu ya, pola konsumsi dari teman. Kopi misalnya ya, kopi, orang yang tadinya biasa ngopi di rumah, pagi ngopi ya kan, nyampe kantor ngopi sekali lah ya gitu, kemudian pulang malam ngopi 3 kali sehari ngopi gitu. Ketika dia ngopinya ini berubah atau enggak polanya gitu ya, bisa naik enggak? Pagi ngopi ya ngopi kan, siang ngopi gitu kan, ngilangin ngantuk, habis asar tuh ngopi, malam ngopi lagi 5 kali ngopinya. Yang dari 3 menjadi 5 gitu. Kira-kira ada perubahan seperti itu nggak, teman-teman? Nah, coba teman-teman ada perubahan pola pola konsumsi nggak dari produknya teman-teman? Gitu. Saya lihat ini banyak yang di makanan ya. Makanan. Bu Rina apa ya, makanan ya? Gitu. Jadi dengan kita memahami perubahan pembeli, kita akan tahu nih, oh target pembeli saya berubah nih, dia konsumsinya lebih tinggi, ya kan? Hanya dia tidak bisa keluar rumah karena dibatasin, gitu kan? Terus juga sebagian warung itu tutup. So, bagaimana cara mensiasatinya? Gitu. Salah satunya adalah strateginya dengan menggunakan media online sebetulnya gitu. Kita bicara tentang promosinya kalau setelah kita bicara tentang target pembeli ya. Oke. Promosinya yang kita pergunakan paling efektif seperti apa kira-kira gitu. Ini sambil hujan ya. Jadi perubahan, oh iya, kerajinan. Kerajinan tapis. Ya, kita ambil lagi Bu Rina. Bu Rina, ada nggak perubahan perubahan pola kebiasaan pembelinya Ibu ya, calon yang sebelum pandemik dengan sebelum dengan sesudah pandemik ya. Mungkin kalau di kerajinan tapis ini agak ya kan, bisa jadi memang menurun nih ya. Kenapa orang tidak terlalu fokus untuk, tidak urgent untuk membeli produk selain makanan pokok ya. Beberapa teman-teman saya ngerasain sih, saya tahu Ibu nih ya. Nah, kita harus melihat peluangnya.
di mana kira-kira mensiasatinya. Tapi kalau itu kan di awal pandemik. Kalau di pandemik ini, di era new normal itu tentu berbeda. Ya sudah mulai naik lagi ya untuk yang produk-produk non food ya, non food. Karena orang sudah mulai keluar kan, sudah mulai ke mall, sudah mulai ngantor gitu ya. Khususnya kita yang di Lampung nih ya. Di Lampung kalau nggak salah sekarang sudah orange ya. Sudah orange ya. Halo Ko Sandi, Bu Tuti. Bu Tuti produknya apa ya? Saya ini orangnya agak-agak lupa kan ya. Oh Bu Tuti ini kerajinan tangan juga gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pasar, tentang pembeli di era normal, kita harus lihat perubahan perilakunya, ya, perubahan perilakunya. Yang kedua adalah perubahan dari apanya? Ya, setelah perilaku ya, kebiasaan, perubahan dari segi income-nya. Enggak, ya. Indonesia itu resesi ya. Udah resesi ya. Ya, artinya apa? Daya beli masyarakat itu sekarang memang cenderung menurun. Oke, Bu Tuti, kreasi turunan tapis dan kerang. Oke. Nah, kira-kira teman-teman strateginya gimana? Kalau orang membatasi belanja atau di era new normal, kita udah 1 tahun loh ini. Pandemik itu udah ya hampir 1 tahun lah ya, gitu. Orang yang tadi mungkin masih bisa bertahan dengan tabung 1 tahun lama-lama habis juga, ya, juga jatuh juga. Jadi memang kita harus bisa lihat secara jeli bagaimana perubahan tadi, perubahan habit, kemudian perubahan income. Karena apa? Perubahan pemasukan atau pendapatan orang akan mempengaruhi kepada eh, cara dia belanja atau pola belanjanya, gitu ya. Kan kita penjualan ya, Bu Ri, di Shopee jatuh, merosot, gencarin marketplace dan perluas saran daerah. Oke, sesuai saran Bapak kemarin. Ya, oke. Nah, ini yang kan kalau di kuliner itu kan lokal bisnis ya. Ya. Eh bikin kue, jajanan pasar, nasi gitu ya, snack box, kemudian nasi box gitu ya. Itu kan lokal bisnis ya, lokal bisnis. Nah, kalau non food nih kayak kerajinan tangan ini kan produknya global ya kan. Makanya kemarin saya saran yang dibilang sama Bu Rina, kalau selama ini bermainnya hanya di lokalan Lampung, so marketnya diperluas lagi ya. Mungkin market Lampung nih yang tadinya 100 turun jadi 50 ya. Tapi kan ini hanya Lampung. Pasarnya diperluas gitu, diperluas dengan ya Lampung 10, Jakarta 10, Lampung 50, Jakarta 10, Jawa sekian gitu kan. Jadi tetap potensinya gitu ya. Karena gini, beda produk ini kan beda strategi ya. Kalau makanan nih beda dengan kerajinan nih beda strategi bagaimana strategi pemasarannya. Karena kita bicara tentang target pembeli makanan basah misalnya gitu ya. Dengan kerajin tangan tuh beda. Kenapa? Pola pola belanjanya juga beda. Kalau makanan dia bisa beli tiap hari. Kalau beli tas nggak mungkin tiap hari gitu kan. Itu. Semua punya punya sisi kelebihan sisi masing-masing dalam pemasaran gitu ya. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa kita memahami siapa sih target pembeli kita ini, target pembeli kita ini. Kalau yang tadi kita, sudah saya bahas tentang kuliner ya di awal. Kalau bicara tentang kerajinan tangan, ya mungkin menurun, ya, menurun, menurun. Terutama teman-teman yang kerajinan tapis ya Lampung gitu kan. Nah itu kemungkinan sangat-sangat terasa banget gitu ya. Karena sekarang siapa sih yang mau beli tas, ya kan rajut, gitu. Paling orang-orang tertentu ya. Apalagi di pandemik mereka nahan gitu loh, ya. Makanya eh, kita harus punya cara gimana
produk kita bisa tetap jalan. Nah, di era new normal ini sebenarnya kita sudah mulai naik, permintaan harusnya sudah mulai naik lagi karena kegiatan kantor sudah dibuka, kemudian event-event sudah mulai ada. Jadi kita sudah melewati fase di mana penurunan tajam itu atau penurunan drastis itu terjadi. Melandainya itu sudah turun banget, kemudian sekarang sudah mulai naik. Nah, ini yang perlu teman-teman saya persiapkan di era new normal. Gitu ya. Baca perubahan perilakunya, baca perubahan income-nya. Kalau sekarang income masyarakat itu turun, ya karena memang udah lama nggak income kan gini, kejadiannya kan sebagian kalau karyawan swasta itu gajinya dipotong setengah. Ya otomatis kan dia belanja hanya hal-hal pokok atau hal-hal yang penting gitu kan. Berarti ada perubahan nih, ya. Bagaimana caranya orang belanja tapi tidak mengganggu keuangan kebutuhan pokoknya, ya, seperti itu. Contohnya tadi, kalau misalnya dia biasa beli baju sebulan sekali, misalnya, ya dia belanjanya bajunya hanya sebulan 2 kali, 2 bulan sekali gitu ya. Jadi tidak tidak sesering sebelumnya. Nah, di era new normal ini gitu. Nah, ini yang perlu kita persiapkan, Bapak Ibu harus pelajari perubahan perilaku, kebiasaan, kemudian perubahan yang namanya income. Ya mencari income itu sekarang ya beginilah ya kondisinya, ekonomi memang lagi gitu ya. Ya kalau bisa bisa aja bikin produk yang lebih lebih ekonomis. Bisa juga dipakai bikin produk yang dari segi ekonomis gitu ya. Punya nilai nilai jual dari harganya tidak terlalu mahal gitu ya. Tapi kualitasnya tetap bagus. Nah, itu nggak gimana tuh Bu Rina sama Bu Tuti ya. Ya, bisa gitu dengan kreasi produk. Misalnya bikin masker. Kalau sekarang kan banyak kebutuhan masker nih, Bu, yang biasanya bikin masker di awal-awal sedikit, coba kan masker ini menjadi kebutuhan pokok saat ini ya. Nah, sama Ibu, Bapak Ibu yang punya usaha di bidang fashion atau di kerajinan tangan, coba bikin masker yang menarik lah, yang murah, maksudnya yang ekonomis tapi cantik gitu lah ya, bagus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga tadi memperluas pasar ya, memperluas pasar. Jadi cakupannya sekarang Indonesia, bukan lagi Lampung, Indonesia, tapi Indonesianya beneran Indonesia gitu loh, bukan bukan sekedar doang, ya, tapi bener promosinya nanti ya, bicara tentang media promosinya. Bahkan bisa kalau bisa ke luar negeri gitu, ya pasarnya. Apalagi dengan program yang banyak program untuk UKM gitu ya, mendukung UKM. Oke ya, gitu. Jadi teman-teman perlu target pembeli kita ini siapa. Kalau ada pertanyaan silakan ya, Bapak Ibu, atau mau sharing di kolom chat silakan. Ada pengalaman mungkin mau cerita boleh ya, curhat dong gitu ya. Oke ya, gitu ya teman-teman, pemasaran. Oke, kemudian dari segi promosi yang kita pakai, Bu Rina sudah pakai Shopee ya. Shopee ada apa lagi? Ada Tokopedia ya, ada Bukalapak, ada Lazada ya. Kemudian apa lagi Bu? Media sosial media, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ya kan? Ada kemudian apa lagi tuh? Ya, media-media sosial dipergunakan, Bu. Dipergunakan dalam arti benar-benar kita pakai, kita rajin gitu ya. Kita rajin. Nah, kalau bicara tentang promosi, saya ada kuncinya, Bu. 3K ya. 3 kunci ya. Bukan 3, oh ini 1 ya. 3K. Kalau Bapak Ibu bicara tentang ya, tentang promosi. Apa aja? Ini diingat nih ya. Perlu dicatat. Konten. Konten itu adalah
isi yang kita sampaikan ke orang, ke calon pembeli kita. Namanya konten, ya. Bahasanya tuh konten marketing, ya. Konten pemasaran gitu. Jadi misalnya gini, yang dimaksud dengan konten marketing ini adalah tuh bikin sering tuh kan kirim foto produk ya kan di grup-grup atau di Facebook gitu kan atau di Instagram. Ya, kemudian ada tulisannya. Itu namanya konten, ya. Oke, kalau kita mau berhasil di promosi, kita harus pastikan tadi kontennya. Kontennya harus menarik dan jelas. Ya, menarik dan jelas. Menarik udah pasti karena di awal menarik orang nggak mau ngelanjut ngelihat. Kemudian jelas. Jelas ini pesannya apa sih yang mau disampaikan? Ya, kadang saya masih sering ketemu gitu. Orang posting foto tapi keterangannya nggak jelas. Ya, posting foto keripik misalnya, keripik pisang, terusnya keripik pisang rasa coklat. Yang minat, ya kan silakan, itu kan. Nah, ini masih terlalu abu-abu kalau menurut saya. Ya, kalau di kelas training saya kan ada tuh yang tentang copywriting ya, penulisan iklan. Yang pertama menarik. Menarik adalah fotonya harus cantik. Ya, teknik foto dipelajarin ya. Kalau mau belajar nanti kita bikin pelatihan bikin menarik ya, pakai handphone. Ya, fotonya harus menarik. Yang menarik seperti apa? Yang pasti harus terang ya, harus jelasnya terlihat gitu ya. Kita nggak bahas di sini. Ya, menarik. Yang kedua adalah jelas pesannya apa gitu ya. Kita mau jualan, mau pamer atau apa gitu. Nah, jelas. Yang ketiga adalah ajakan untuk ya atau ajakan untuk mengambil tindakan. Kalau istilah terkenalnya namanya call to action. Anda ngasih konten, ngasih promosi, ya tujuannya apa? Supaya orang beli kan? Ya, supaya orang beli, ya kadang-kadang ini masih banyak saya perhatikan orang nggak mau nyantumin nomor telepon atau alamat di mana gitu. Ya, saran saya sih kita memberikan sebuah pesan, itu pesannya harus jelas gitu ya. Kalau masalah harga bolehlah silakan japri gitu boleh karena kan ada hal-hal tertentu yang memang kita nggak mau pasang harga, nggak masalah ya, nggak terlalu ini sih, silakan gitu. Tapi paling tidak di situ cantumkan nomor WA, kemudian kalau saran saya alamatnya di mana ya gitu. Misalnya jual keripik pisang atau jual tapis ya atau baju gitu ya, kerajinan tangan. Sebutkan modalnya, jenisnya, kemudian bahannya apa, keunggulannya. Nah, ini penting, keunggulan dari produk kita apa gitu ya. Kemudian setelah dijelaskan, dicantumin. Yang berminat silakan hubungi nomor WA sekian. Gitu ya. Kalau bisa diklik langsung masuk ke nomor WA. Jadi orang nggak perlu simpen dulu nomornya baru bisa ngubungin. Ya, sekarang sudah tidak yang seperti itu. Orang sekarang tinggal langsung klik, dia langsung terhubung ke WA. Kan bikinnya juga gampang. Tinggal ketik WA titik ME 628 sekian sekian sekian. Itu kan ketika diklik langsung masuk ke nomor WA kita ya, teman-teman. Jadi saran saya gitu ya, harus menarik, jelas pesannya, kemudian ajakan membelinya ya. Catat, masukin nomor WA-nya gitu. Jadi promosinya jelas ya. Tadi sosial media, kemudian juga saran saya ada yang menggunakan namanya Google Business ya atau Google My Business. Ini juga media yang online yang bisa kita pakai teman-teman ya. Kemudian banyak platform-platform lainnya, kemudian seperti Instagram ya. Kemudian WhatsApp. Nah, teman-teman harus rajin ya. Sudah punya konten yang bagus. K yang pertama adalah konten, K yang kedua adalah konsisten. Ya, kebanyakan kita enggak konsisten ya. Hari ini wah lagi rajin nih, pagi, siang, sore, wah posting ya kan di
di WA, di Instagram. Udah itu seminggu nggak posting-posting. Iya, lebih baik bapak ibu kirim satu sehari, tapi rutin setiap hari, ketimbang 3 habis itu libur seminggu. Itu namanya nggak konsisten, ya teman-teman. Jadi setelah punya konten yang bagus, yang menarik, kita harus punya konsisten. Konsisten itu rutin, punya disiplin. Ya, syaratnya kalau nggak terbiasa disiplin, bikin catatan tuh, bikin kayak apa papan tulis atau apa gitu, ditulis nih hari ini Facebook sudah, Instagram sudah, ya tinggal yang belum kosong kan, berarti kalau hari ini lolos satu berarti PR tuh ya, besok jangan sampai lolos. Jadi punya schedule, namanya schedule konten ya, namanya schedule konten ya gitu. Kemudian setelah kita punya konten, kita lakukan secara konsisten. Yang ketiga adalah konektivitas. Konektivitas itu maksudnya adalah kita membangun hubungan. Artinya punya ikatan. Ya kan, orang kalau sudah saling kenal, saling sapa, enak toh, ya kan? Menawarkannya juga enak. Kalau belum kenal, tahu-tahu enak nggak Bu? Tiba-tiba ada yang WA, gitu ya. Silakan beli produk saya, bla 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 bla. Ini siapa lagi gitu kan? Nggak kenal, tiba-tiba ngirim WA, kan nggak enak Bu. Ya kan? Beda nih kalau Bapak Ibu ada di grup Facebook atau di grup WA kita, ada yang posting. Ngerasa aneh nggak? Enggak kan? Kenapa? Karena kita satu rumah. Gitu. Kita sudah punya namanya konektivitas. Benar nggak? Gitu. Nah, Bapak Ibu yang perlu pahamin adalah lebih enak berjualan itu dalam satu hubungan, ya. Artinya sudah terhubung, entah dalam satu komunitas, satu klan, satu kelompok pengajian, tetangga atau teman, benar nggak? Orang akan lebih mudah untuk mengambil membeli atau tidak. Namanya konektivitas. Kalau kita sudah terkonek, sudah terhubung, menawarinya enak. Kalau belum kenal, ujuk-ujuk kayak orang ngetok rumah keliling gitu, tiba-tiba nawarin barang. Nah ini siapa? Kita juga nggak tahu. Tahu jangan-jangan orang jahat gitu kan? Seperti itu. Makanya perlu dibangun konektivitas ya, hubungan gitu ya. Itulah salah satu yang kita pakai. Kenapa saya bikin grup Facebook, bikin grup WA, ya sering adakan pelatihan-pelatihan atau sharing-sharing seperti ini, ya saling sapa gitu supaya Bapak Ibu punya konektivitas gitu. Kalau misalnya dalam satu grup ada yang dalam kesulitan, mau nggak kita bantu? Insya Allah mau. Kenapa? Karena saling kenal. Kalau Bapak Ibu memperkenalkan diri, itu kenapa salah satu minta teman-teman di grup Facebook atau di grup WA aktif ya, entah posting, entah sharing, atau entah kalau ada yang posting di komen gitu ya. Kalau ada forum diskusi ya ngobrol, punya konektivitas, punya hubungan, dikenal gitu loh. Kalau udah dikenal, insya Allah itu bisa menjadi calon beli kita. Benar nggak? Ya kan? Bapak Ibu lebih enak mana? Beli dari orang yang nggak dikenal atau beli nggak dikenal? Tentunya lebih suka beli dengan orang yang sudah dikenal, ya kan? Nah, di era sekarang ini, new normal, kita itu sebetulnya secara psikologis itu punya perasaan yang sama dengan orang lain, terutama yang sudah kita kenal. Kita sama-sama ngerasa betul sedang mengalami beban, ya mengalami tekanan kondisi pandemik. Benar nggak? Jadi empati orang itu sebetulnya lebih tinggi ketika new normal ketimbang sebelum pandemik. Kenapa? Ya ada satu perasaan bahwa kita ini lagi memang masa sulit gitu loh. Kalau teman-teman menawarin produk, ada perasaan orang mau beli itu lebih tinggi ketimbang sebelum pandemik gitu. Belum lagi kalau Bapak Ibu ditambah dengan hubungan yang baik. Salah satu
Ya adalah ya itu tadi dalam satu komunitas kan. Eh, untuk era seperti ini saran saya Bapak Ibu terkoneksilah dengan sebanyak-banyak mungkin orang ya, sebanyak mungkin orang ya. Jadi ketika Bapak Ibu share konten kemudian secara konsisten itu akan membangun konektivitas ya, koneksi atau hubungan dengan orang ya. Gabung ke grup Facebook, ke grup WA itu adalah salah satu strategi di era saat ini yang sangat penting Bapak Ibu. Karena kita akan membentuk kayak sebuah sebuah kelompok ya kalau kita dalam satu komunitas seperti itu. Ya, saran saya seperti itu ya. Oke ya. Kemudian secara distribusi ya, distribusi itu maksudnya bagaimana produk itu produk yang kita punya sampai ke konsumen ya. Apakah kita jualannya itu hanya via online itu kan retail ya. Secara umum distribusi itu ada dua. Distribusi itu ada B2B, business to business atau grosir. Yang kedua adalah to consumer atau eceran atau retail ya. Nah, kita harus punya strategi nah B2B-nya, grosirnya bagaimana ecerannya. Kalau ecerannya kan kecil, Bu, ya. Kecil, artinya orang beli satu, beli dua gitu. Tapi kalau grosir kan orang beli 10, beli 20 gitu loh, ya. Nah, kita harus harus punya perencanaan kalau Bapak Ibu hasil yang besar harus punya strategi atau cara penjualan B2B yang bagus. Ya, contoh B2B kalau misalnya produk kerajinan tangan deh, kerajinan tangan. Kira-kira siapa yang mau menjadi atau siapa yang menjadi pembeli kita yang mau beli sekali banyak? Ayo, siapa kira-kira Bu Tuti, Bu Rena? Ya, ada nggak orang yang mau beli produk kita sekali beli misalnya tapis atau peci gitu atau apa gitu langsung 20, 30, 50 gitu, bukan beli satu. Siapa kira-kira? Ya, siapa? Biasanya yang beli ini kan bukan benar nggak? Biasanya yang beli adalah eh, kelompok, misalnya badan usaha atau perusahaan atau dinas atau pemerintahan atau orang yang memang dia punya uang untuk dibagikan ke orang-orang banyak gitu ya. Ya kan? Nah, kita punya nggak nih linknya? Ya, punya kenalan nggak di pemerintahan, di mana di perusahaan atau di lembaga pendidikan, kampus misalnya ya, kampus punya event dan mereka bagi-bagi itu gitu ya. Bagi-bagi peci misalnya atau jadiin seragam tapisnya gitu. Ada nggak gitu? Berapa banyak link kita ke pemerintahan ya, ke lembaga-lembaga, ke swasta, perusahaan-perusahaan atau ke kampus-kampus atau ke komunitas-komunitas yang eh, aktif gitu ya, misalnya kelompok komunitas apa ya, komunitas pengusaha muda misalnya, gitu kan? Punya nggak kita? Karena itu adalah link grosir kita, link B2B kita, gitu ya. Jadi ini penting. Nah, kalau eceran, distribusinya, nah kita mau jualnya di mana? Ya, bagaimana distribusi retail? Retail itu kan bisa aja ibu jualannya secara ya kan nanti nawarin ke orang-orang satuan ya, atau ibu punya toko, nah itu disebut retail ya. Atau ibu hanya jualannya via online, misalnya kalau hanya jualannya di marketplace, Shopee, Tokopedia gitu, ya itu kan retail satu 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 gitu kan. Beli beli peci ya satu, beli masker ya paling dua gitu ya nggak banyak ya gitu. Nah berapa banyak kita bisa melakukan pembelian di penjualan di retail ya. Jadi B2B-nya kita pikirkan, grosir B2C-nya atau ecerannya kita juga perlu pikirkan gimana strateginya gitu ya. Yang tadi kalau B2B grosir ya berarti kita harus punya link banyak ke
badan-badan atau lembaga atau organisasi yang besar, karena disitulah terjadi potensi. Yang kedua adalah bisa kita punya link nggak nih, bahasanya apa tuh? Kalau titip di toko-toko, ya toko oleh-oleh misalnya, sih kan, ya supermarket. Nah, teman-teman saya kebetulan ada tawarin nih kalau teman-teman mau, tapi ini masih untuk UMKM kopi. UMKM kopi yang sudah punya sertifikat halal dan perizinannya lengkap, saya bisa bantu masuk ke modern market. Nah, saya butuh banyak nih kalau mau ya. Saya sudah ngobrol kemarin dengan salah satu perusahaan buyernya dan sudah oke ya. Tapi awal untuk dulu nih ya. Yang lain nanti insya Allah ngikutin ya, gitu. Kalau mau nanti yang UMKM kopi bisa hubungin saya. Tapi yang lengkap ya, yang sudah punya minimal PIRT, kemudian punya halal, 2 ya paling enggak, gitu. Ya. Jadi ini penting gitu loh. Kita punya ya, kalau kita mau main di B2B. Bisa juga ya, kita buat sistem keagenan atau reseller ya. Kemarin sudah sering saya bahas tuh, bikin yang namanya agen. Satu daerah tuh ada agen. Ya, kemudian Jakarta misalnya kita punya satu agen ya. Atau kalau yang kuliner kita punya reseller banyak gitu ya. Itu kan juga salah satu bentuk distribusi B2B kita gitu loh ya. Kalau yang eceran kan kita sendirilah yang handle gitu ya, yang tanganin. Seperti itu. Ya bisa tadi menggunakan platform online-nya, ada bazar, kita ikut bazar. Kalau pas lagi ada bazar ya, pakai tetap ikuti protokol ya, kesehatan. Ada bazar, ada pameran ikut, ya ada program apa ikut gitu ya. Gitu. Kemudian bisa jualan di pinggir nih. Tadi yang saya posting di grup ya. Jualan apa saya? Jualan donat ya. Itu salah satu juga tuh di grup ya. Karena kan tadinya supply ke minimarket dan supermarket. Turun, ya sudah, strateginya gimana ngecernya? Ya udah jualan di pinggir jalan gitu. Mau nggak mau ya. Ya tapi alhamdulillah loh ya. Itu kita beliau udah jalan berapa berapa lama ya? Mungkin sebulan atau 2 bulan gitu ya. Dan hampir tiap hari habis ya. Tiap hari habis gitu. Jadi kan ini peluang ya, teman-teman. Nah, saya sambil buka WA ya. Oke. Seperti itu. Sampai mana tadi? Oke. Oh ya, tadi kita donat ya. Donat ya. Sehari bisa bisa habis 25-30 kotak, misalnya donat satu kotak 15.000 kali 20. Berapa tuh? Kali 30 lah. Kali 30 berarti 3 kali 15 45 ya. 450.000 omsetnya. Sehari loh ya. Jalan itu sebentar dia. Sore jam 3, jam 7 sampai jam 7 lah gitu. Ya lumayan kan omset 450 sehari. Kalau rutin sebulan kali 3 berapa? 45 kali 45 kali 3 berapa? 13 ya. 13 jutaan. Ya, cuman berapa jam gitu. Jadi kita selalu bisa melakukan inovasi ya, melihat peluang yang ada gitu. Jadi kita bisa manfaatkan teman-teman. Jadi di strategi bagaimana kita mensiasati di era new normal, kita perlu lihat lagi nih, apa yang sudah kita lakukan saat ini kira-kira jalan nggak? Kalau kira-kira nggak jalan, coba deh saran saya Bapak Ibu yang namanya pengusaha ya kan, pengusaha, wirausaha gitu ya, kan pandai melihat kondisi pasar. Ya, jangan ngedok terus di rumah. Coba keliling gitu ya. Lihat di sepanjang jalan sambil jalan. Kalau saya dulu kerjaannya senangnya begitu. Sambil jalan tuh saya lihat, oh ini rame nih, ini kenapa ya rame gitu kan.
Jadi kita lihat, kita pelajarin gitu kenapa dia rame gitu. Jadi kita selalu membuka mata kita untuk melihat peluang-peluang yang ada gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan atau ada mau yang disampaikan? Saya sambil baca grup. Ya. Kira-kira teman-teman penjualannya sudah mulai naik atau belum ya? Dari memasuki era new normal atau 3 bulan ke belakang lah. Ya berarti Desember, Januari itu sudah mulai naik penjualannya. Atau masih sama kayak awal-awal dulu, masih merayap, tiarap. Silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, kita sharing ya. Iya, ini teman-teman untuk materi fundamental UMKM, wirausahawan kecil ya, UMKM ini adalah materi utama atau yang fundamental banget teman-teman harus pahamin adalah tentang pertama adalah 7 tahap, yang kedua adalah ini tentang bisnis model ya, ini bagian dari pemasaran nih kalau kita ya, distribution and promotion ini yang perlu dipahamin teman-teman. Jadi ini adalah fundament bagaimana kita memulai usaha ya, khususnya usaha mikro kecil gitu ya. Yang berikutnya adalah tentang kertas kerja. Kertas kerja itu bahas tentang daily activity atau aktivitas harian yang mesti kita lakukan dan kita kontrol ya. Semua ada di channel YouTube ya teman-teman. Yang belum nonton atau belum subscribe atau belum pelajarin silakan diulang-ulang ya. Ini record, sebagian adalah record kita yang sharing-sharing seperti ini, saya record, saya upload supaya teman-teman bisa pelajari lagi gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya ada nih malam minggu ya. Hujan. Ada pertanyaan tidak? Atau mau komen juga boleh ya. Kan bicara tentang pemasaran. Oke. Kalau belum ada, saya mau tambahin tentang pemasaran satu hal yang penting juga teman-teman. Yang ini insya Allah nanti akan kita masukkan di program kita. Ya. Kalau yang tadi kita bahas tentang pemasaran, target pembeli, promosi, distribusi, ini adalah tentang bagaimana strategi kita menjalankan usaha. Bahasa saya adalah marketingnya bumi, ya, marketing bumi. Kan ya, yang bisa terlihat. Ada yang namanya marketing langit, ya, marketing langit, wah keren lah ya. Jadi kalau yang seperti ini, marketing langit, kita bicara sesuatu yang tidak kelihatan, ya teman-teman. Tetapi ada, ya. Contoh gini teman-teman, kira-kira orang mau beli itu karena menariknya produk, karena murah harganya, atau karena penjualnya? Kira-kira. Ayo. Ini teorinya beda ya. Ini teorinya marketing langit. Ya, tambahan. Tapi perlu saya sampaikan teman-teman, mau sebagus apapun, mau semenarik apapun produk atau penawaran kita, kita juga tidak boleh lupa bahwa yang menggerakkan orang untuk membeli adalah yang di atas, benar ya. Oleh karena itu, kita juga harus punya cara bagaimana kita
eh, mendekatkan diri sama yang di atas. Benar nggak? Ya, ini sangat penting teman-teman. Tapi saya kadang-kadang kita nggak bahas ke area-area ini ya. Saya memang jarang bahas area ini teman-teman. Eh, tapi saya rasa perlu gitu. Kebetulan saya juga terlibat di dalam komunitas ya bahasanya spiritual lah ya. Kita perlu juga mengetuk pintu langit bahasanya ya kan. Nah, jadi kita tidak hanya fokus kepada strategi yang kita buat secara manusiawi, tetapi kita juga perlu minta pertolongan sama yang di atas. Betul ya, teman-teman. Semua strategi yang kita buat adalah salah satu bentuk ikhtiar. Tapi ikhtiar itu tidak akan terjadi apa-apa kalau kita lupa sama yang di atas. Karena yang menggerakkan sejatinya adalah yang di atas. Betul ya? Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau teman-teman lihat nggak postingan di Instagram saya atau di Facebook saya, ada yang berteman di Facebook atau di Instagram dengan saya, follow Instagram saya, ya. Kemarin saya habis mengadakan kegiatan rutin sih sebetulnya ya, namanya gerakan Jumat Berkah. Jadi setiap hari Jumat kami dari komunitas itu membagikan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya mulai dari ada yatim piatu, panti asuhan ya, kemudian ada eh, duafa, ada juga yang misalnya beberapa kali kita santunan ke orang yang lagi membutuhkan mau operasi tapi nggak mampu, nggak punya biaya gitu. Kita himpun itu setiap hari Jumat ya, 1 minggu sekali hari Jumat dikumpulin, nanti berapa dananya itu yang kita bagikan kepada orang yang mampu. Nah, saya sebenarnya pengen sekali nih teman-teman, saya nggak tahu nih, saya minta pendapat juga ke teman-teman ya. Saya pengen bikin namanya program UMKM berbagi. Ya insya Allah saya yakin teman-teman yang hadir, teman-teman yang ada di grup ini diberikan kelebihan banyak. Ya insya Allah gitu ya. Tapi di luar sana banyak teman-teman kita UMKM khususnya yang kondisinya lebih lebih tidak enak daripada kita. Gitu. Nah, apa salahnya dalam rangka salah satunya marketing langit, artinya kita merayu yang di atas untuk membantu kita juga, ya kan? Kita juga berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Nama programnya UMKM berbagi, gitu ya. Seberapa pun teman-teman bisa bantu ya silakan. Nanti akan kita coba koordinir ya. Saya coba koordinir dan nanti transparan terbuka. Ya, saya juga berharap ini adalah salah satu strategi kita ya, dalam arti strategi ya. Artinya kita bagaimana menggunakan ikhtiar itu tidak hanya sebatas strategi yang selama ini kita bahas, tetapi kita juga minta pertolongan sama yang di atas. Salah satu caranya adalah dengan kita bersedekah, ya bersedekah. Ya namanya UMKM berbagi. Selama ini kan UMKM dikasih, kesannya kan dari pemerintah dikasih subsidi, dikasih bantuan segala macam. Nah sekarang saya pengen bikin sebuah program UMKM ini orang berhasil, orang kaya, orang sukses, ya nggak? Namanya UMKM berbagi. Berapapun itu mau 10.000, 5.000 atau 20.000 ya terserah. Ya, kita sedekahkan sebagian yang kita punya untuk orang yang posisinya lebih di bawah kita, ya gitu. Nah ini insya Allah nanti rencana saya sih mungkin minggu ini atau minggu depan ya, intinya bulan ini kita mulai coba jalankan gitu ya teman-teman. Semoga dengan ini usaha teman-teman juga bisa terbantu ya. Beberapa teman yang saya minta nih, tapi bentuknya kalau yang kemarin tuh tidak bukan uang tapi berbagi ilmu ya, berbagi pengetahuan ke teman-teman yang lain. Ya, alhamdulillah hari ini saya anggap sudah mulai kelihatan hasilnya gitu ya. Sudah mulai kelihatan. Saya lihat juga uh, produknya mulai keren, postingannya mulai rajin, ya kan? Itu semua tidak tidak terlepas dari ikhtiar kita melakukan kebaikan, ya. Tidak mesti hanya dalam bentuk materi uang, tapi hal apapun yang bisa kita bagikan, gitu ya. Gitu. Makanya nanti insya Allah sih nanti kita bikin namanya UMKM berbagi, ya. UMKM berbagi itu tidak hanya berbentuk sedekah materi, tetapi juga apapun yang teman-teman bisa berikan kepada teman-teman UMKM lainnya yang membutuhkan atau kaum duafa juga yang membutuhkan atau semua orang yang memang membutuhkan gitu
ya teman-teman. Mudah-mudahan ini adalah salah satu strategi bahasanya tuh marketing langit lah. Gitu. Artinya kita meminta kepada yang di atas, ya kita perlu merayu, benar nggak? Nah, istilahnya seperti itu. Merayunya adalah dengan kebaikan. Kebaikan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan bersedekah. Nah, ini salah satu program yang nanti ya saya juga minta pendapat dari teman-teman untuk program ini gitu ya. Minta pendapat dan supportnya ya. Insya Allah kita jalankan mulai bulan ini ya. Gitu. Nanti seperti apa teknisnya nanti kita bahas di grup atau di next pertemuan gitu. Ya. Jadi ini juga penting teman-teman, kita tidak hanya memikirkan diri kita ya. Kenapa? Karena sebetulnya masih banyak orang yang posisinya di bawah kita juga. Kita juga harus lebih care, lebih peduli gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Mungkin itu untuk malam hari ini sharingnya teman-teman. Kalau memang tidak ada pertanyaan atau komen, saya belum makan ini. Tadi baru pulang ya. Ya, mudah-mudahan strategi atau yang tadi saya sampaikan, sharingnya saya sampaikan tentang bagaimana membuat strategi pemasaran saat ini, kemudian bagaimana nanti kita bikin program UMKM berbagi ya, teman-teman. Silakan nanti di grup Facebook atau di grup WA kita diskusikan, gitu ya. Untuk malam hari ini saya cukupkan ya. Semoga sehat selalu dan terus semangat untuk belajar dan bertumbuh ya. Jangan lupa berbagi ya ke teman-teman yang lain. Nanti link ini videonya akan kita record dan kita masukkan ke YouTube ya. Buat di yang mungkin malam ini terlewat bisa nonton ya. Itu. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat, yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo. Yang mau lab dari lab. Oh, ini saya nggak baca ini ya. Oh, pantesan. Sorry. Ininya telat kalau di sini ya. Masukin ke WA group. Butuh siapa tadi? Rini, WA group. Nanti japri ke saya aja Bu ya. Bu Rini, silakan yang mau dimasukkan ke grup, japri ke saya. Biar saya nanti masukkan ke grup. Oke. Ilmu yang nyangkut melekat. Konsisten. Iya. Konsisten tuh perlu. Itu kenapa, oh ya, kenapa saya bikin program coaching 30 hari free loh ya. Saya yakin teman-teman udah pada pinter sebenarnya, pada punya ilmu, skillnya jago-jago. Hanya masalah komitmen. Ya, masalah komitmen, konsistensi, itu yang sebetulnya membuat kita sulit berkembang. Dan itulah fungsinya seorang coach. Coach itu nggak lebih pintar dari Bapak Ibu kok. Kalau saya disuruh bikin kue nggak bisa saya. Disuruh bikin tapis nggak bisa saya. Ya, yang ngerti ya Bapak Ibu lah ya. Saya mendampingi, menjaga komitmen, menjaga konsistensi Bapak Ibu, menjaga motivasi, ya sehingga menjaga semangat, menjaga energi, sehingga Bapak Ibu terus bisa fight, terus bisa bertumbuh, bisa berkembang. Itu. Oke ya. Saya tutup dah ya. Kita ketemu lagi di grup dan di minggu depan. Terima kasih. Saya tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.